Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita mendaras surat An-Nas, surat yang diletakkan paling akhir pada mushaf Al-Quran. Karena itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ini diturunkan setelah surat Al-Falaq dan diturunkan sebelum surat Al-Ikhlas, memuat perlindungan terhadap gejolak hati manusia yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Karena itu dalam hal ini kita bahas gejolak hati itu dikaitkan dengan pengambilan keputusan dalam manajemen. Sebelumnya kita baca dulu penafsirannya yang kita ambil dari tafsir Al-Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul matura sapa sira Muhammad. A'udzu nyuwun pawreksa sapa ingsun. Terus-terusan nyuwun pawreksa sapa ingsun, nyuwun reksa sapa ingsun birabbin nasi kelawan zat sing ngatur menungso. Kita telah menjelaskan bahwa setiap ada ayat yang dimulai dengan kata kul, ini merupakan bimbingan langsung Allah kepada Rasulullah. Setidaknya itu merupakan jawaban yang diberikan Allah langsung diminta kepada Rasulullah untuk menyampaikannya. Qul. Ayat ini turun hampir beriringan dengan surat Al-Falaq. Ayat ini, surat An-Nas ini dengan surat Al-Falaq disebut dengan Al-Mu'awwidhataini, surat yang dipakai untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kata a'udhu dibentuk dalam fi'il mudhari' yang memiliki masa hal dan istiqbal, masa saat ini maupun yang akan datang, itu fi'il mudhari'. Dengan demikian, perlindungan yang kita minta itu terus-menerus tanpa batas hentinya. Lalu dipasang dengan ba, bermakna ilsaq. Perlindungan itu langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Jadi perlindungan itu tidak melalui perantara, tetapi langsung kepada Allah. Ilsaq, melekat perlindungan itu langsung kepada Allah. Birabbin nas, mengapa tidak mengatakan billahi langsung nama Allah, tetapi yang di sini disebutkan oleh sifat-sifatnya. Mari kita jelaskan nanti di belakang. Khaliqihim tegese zat sing nyiptakno manungsa, wa malikihim zat sing ngratoni menungso, wa malikihim dan zat sing kanduweni menungso kabeh. Khususaken sapa menungso bidzikri kelawan sebutane, tasrifan krana mulyaake lahum kedue menungso, lahum marang menungso. Wa munasabatan lan krana maringi nasab, maringi hubungan, maringi keterpautan
lil isti'adati marang lafat marang nyuwun bawreksa nyuwun karsan min syaril muwaswisi saking alone sing ngeridu fi sudurihim ing dalam pira-pira dodone menungso. Baik, kita lihat dari kata rob. Rob ini merupakan berasal dari kata roba yang berarti robbu ai maliku, kepemilikan. Sohibul mal, robbul mal artinya kepemilikan harta. Kemudian lagi yang berkaitan dengan pendidikan, rabba yurabbi tarbiyan. Dia kalau robbaya ini yang mendidik, tapi ada mengatakan itu pendidikan. Rabba juga mengatur murabbi itu mengatur. Dengan demikian sifat pertama Allah yang dijadikan perlindungan adalah Allah yang memiliki seluruh manusia. Allah yang mengatur seluruh manusia. Dijelaskan dalam tafsir ini, Allah yang memiliki manusia karena Allah yang menciptakan manusia. Kata manusia ini disebut secara khusus sebagai pemuliaan kepada manusia. Kita dimuliakan oleh Allah dengan menyebutnya An-Nas. Karena bagaimanapun inilah ciptaan Allah yang terbaik dari penciptaan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian dikaitkan dengan permintaan perlindungan, yaitu a'udhu. Kata An-Nas ini dikaitkan dengan a'udhu, artinya nanti siapa sasaran yang dimintai perlindungan kepada Allah itu siap atas apa sasarannya, yaitu manusia dari kejahatan siapapun yang memberikan was-was, memberikan bisikan di dalam dada manusia. Memberikan bisikan di dalam dada manusia. Nanti kita jelaskan ini. Karena itu kata An-Nas selalu disebut berulang-ulang di sini. Karena itu Rabbun Nas disebut sifatnya, bukan Allah. Kita lanjutkan. Malikin nasi ilahin nasi iku badalani minangka dadi badal loro. Aihuma badalani au sifatani utawa sifat karone au atfa bayanin utawa atof karone dadi atof bayan. Jadi kalau secara susunan bahasa Arab, malikin nas, ilahin nas, di sini tidak ada wawu, tidak ada wawunya. Karena itu bukan atof. Lalu apa? Boleh jadi keduanya, lafaz malikin nas dengan ilahin nas ini merupakan badal. Kedua-duanya badal dari kata Rabbin nas. Ada 4 badal dan di sini disebut badal istimal, mencakup. Jadi Rabbin nas itu ya ilahin nas, ya malikin nas. Atau dipakai dua sifat. Kedua-duanya adalah sifat dari Rabbin nas. Rabbin nas itu yang apa ya? Oh, Rabbin nas itu adalah yang malikin nas. Yang apa lagi? Oh, yang ilahin nas. Sama dengan semakin disebut sifatnya, maka
sesuatu itu semakin khusus. Dia seorang guru. Oh, banyak guru, Pak. Tapi guru itu tampan, yang jelek-jelek mundur. Tapi dia pinter, yang guru tampan bodoh mundur. Berdomisili di Surabaya, yang bukan berdomisili di Surabaya mundur. Yang guru tampan, pinter, yang bukan berdomisili di Surabaya mundur. Semakin kecil. Makanya ada kaidah, ada sebuah kaidah al-amru idza tasa'a addaqa. Jadi sebuah perkara, apabila idza tasa'a, apabila perkara ini telah meluas, perlu dipersempit. Dhaqa, harus dipersempit. Atau ketika perkara itu sempit, harus diperluas. Penyempitan perluasan ini di dalam hukum berkenaan dengan subjek hukum. Barang siapa itu masih luas. Yang begini semakin sempit, yang begini semakin sempit. Jadi semakin penambahan sifat itu berarti semakin khusus, semakin spesialis yang diberi sifat itu. Sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu banyak, sehingga mengapa dipilih Rabbin Nas? Mengapa dipilih Malikin Nas? Mengapa dipilih Ilahin Nas? Pemilihan ini bukan tidak ada faedahnya, ada hikmah di dalamnya. Baik. Apa hikmahnya? Di antaranya adalah kata Rabbin Nas itu diatur. Manusia itu butuh aturan dulu. Sebelum dia sadar tentang Tuhannya, itu perlu namanya aturan hukum. Perlu ada pemimpin yang mengarahkan. Perlu ada guru yang membimbing. Sebelum manusia mencapai kesadarannya. Jadi manusia itu ada manusia emosional, ada manusia rasional, ada manusia spiritual. Saya sebut Rabbin Nas itu merupakan manusia emosional. Mengapa disebut emosional? Karena manusia di awal-awal pertumbuhannya, perkembangannya itu memerlukan emosi, memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian penuh oleh manusia yang lain. Bukankah anak-anak itu masih memerlukan perhatian orang tua? Bukankah anak-anak itu masih memerlukan kasih sayang kepada yang lebih senior? Karena itu di awal-awal itu perlu ada emosi dulu. Sebelum orang berdakwah itu tancapkan dulu emosinya. Bagaimana kedekatan kita dengan sasaran dakwah secara emosional itu dibangun dulu. Baru kemudian Malikin Nas. Ini manusia-manusia yang rasional. Rasional. Kepemilikan itu rasional. Ada sebuah benda. Mengapa Anda memperlakukan benda ini seenaknya saja? Ya, karena benda ini milik saya. Oh iya ya, secara rasional itu jelas diakui. Anda tidak boleh memperlakukan, memanfaatkan, menggunakan benda-benda yang bukan milik Anda. Siapapun orang berpikir waras akan melakukan seperti itu. Itu sebabnya keputusan-keputusan orang dewasa itu selalu rasional. Hukum-hukum yang diterapkan di masyarakat untuk orang-orang mukallaf, untuk orang-orang dewasa, itu pun bersifat rasional, logis. Nah, Ilahin Nas itu menunjukkan pada manusia yang bersifat spiritual.
spiritual. Nah, spiritual ini lebih kepada kenikmatan hati atau yang disebut dengan ketenangan hati. Ini nggak bisa dirasionalitas, nggak bisa diakal, nggak bisa dinalar. Rasionalitas itu nggak bisa dinalar. Ini berkaitan dengan ketenangan hati. Ini rasionalitas. Spiritualitas. Kalau ini rasionalitas. Kalau ini emosional, rasional, dan spiritual. Demikian pula saudara, di dalam pengambilan keputusan itu ada keputusan individu untuk pribadi, ada keputusan bersama. Jadi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan pribadi. Nah, keputusan yang diambil untuk kepentingan pribadi itu lebih banyak kepada emosional. Apapun saya, yang dipentingkan saya, orang lain biar. Kan hampir rata-rata orang egois. Hampir rata-rata ingin saya tampil, saya lebih dari yang lain. Selalu emosional. Tapi begitu dihadirkan banyak orang, kemudian terjadi musyawarah. Makanya ada hadisnya berbunyi, saya tulis di sini, ma khaba, tidak akan rugi orang man istakharah, orang yang melakukan istikharah. Ini dunia spiritualitas. Man wala nadama, tidak ada penyesalan manistasyarah, orang yang melakukan musyawarah. Manistasyarah, orang yang melakukan musyawarah tidak akan pernah menyesal. Ini keputusan yang diambil secara rasional. Musyawarah menghilangkan emosional, tetapi mendekatkan kepada rasional. Nah, wala kosta wala ala manik tasoda, iktasoda. Ini hadis manik tasoda. Wala ala manik tasoda, dan tidak akan pernah jatuh fakir. Aul itu ada miskin, ada fakir, ada aul. Jadi miskin itu miskin, lebih parah lagi fakir, lebih parah lagi aul. Ya sudah hidup sendirian, nggak punya sanak kerabat, hidupnya miskin, itu fakir, lebih fakir daripada fakir, aul namanya. Nah, tidak akan pernah terjadi aul atau kefakiran yang sangat orang yang hidupnya sederhana. Kesederhanaan ini ukurannya emosional. Pertengahan, iya pertengahan, tetapi ada batasannya, bisa pertengahan agak ke kiri, ada ke kanan, ada tengah-tengah pas, itu nggak bisa. Ini tergantung dari emosional, dari kenyamanan orang yang melakukannya. Sederhana itu apa sih Pak? Ya sederhana itu ya nyamanmu bagaimana, amanmu bagaimana, itu menggunakan emosional. Jadi hadis ini bisa menjelaskan ayat ini. Artinya ketika melakukan pengambilan keputusan seseorang untuk kepentingan pribadinya, itu cenderung emosional. Cenderung emosional. Begitu ketika mereka bersama orang lain untuk melakukan musyawarah, wala nadama manistasyara, rasional diambil. Gimana pendapat ini? Walaupun dia mencoba untuk menumbuhkan emosionalitas, tapi tetap rasionalitasnya tetap lebih kuat daripada emosionalitasnya. Jadi musyawarah ini memperkuat rasionalitas. Gak salah kalau sila keempat dari Pancasila itu adalah berkenaan dengan musyawarah. Setidaknya kalau tidak semua masyarakat, semua individu diundang, setidaknya perwakilan. Tapi jangan lupa mufakat musyawarah. Ini mufakat musyawarah.
Kemudian spiritualitas. Spiritualitas itu hadir ketika musyawarah buntu. Ini gimana terjadi konflik? Dua-duanya siap konflik. Maka di dalam pengambilan keputusan manajemen Islam ini harus ada orang-orang suci. Ada orang-orang yang disepuhkan. Bukan hanya dari segi keilmuannya, tapi lebih pada spiritualitasnya. Mereka ini yang disebut dengan, kalau dalam Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama itu ada namanya Rois Mustasyar. Kemudian di bawah itu Awan Mustasyar, anggota-anggota yang dimintai musyawarah. Sebetulnya mereka menjadi kiai-kiai sepuh, kiai-kiai mumpuni, yang apabila terjadi deadlock sebuah keputusan bersama dalam pemufakatan musyawarah itu belum ada, maka dimintakan kepada mereka, beliau-beliau itu yang sesepuh-sepuh itu untuk melakukan istikharah. Ma khaba man istakhara. Minta kepada Allah. Lalu keputusan ini dibuat oleh mereka, di mana istikharahnya ini, di mana istikharahnya, misalnya ada, saya sudah istikharah, saya yakin ini baik, yang A, yang B kurang baik, yang kemudian bagaimana Bapak Kiai, saya juga istikharah, A juga baik, yang B kurang baik. Hasil spiritualitas mereka itu dibawa ke dalam organisasi Islam. Ini memang membedakan antara organisasi Islam dengan yang bukan Islam. Yang organisasi bukan Islam itu selalu mengandalkan rasionalitas atas nama demokratisasi, atau bahkan karena mereka belum mampu kepada spiritualitas atau bahkan membuang spiritualitas, mereka mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Sehingga masing-masing rakyat itu diberikan hak untuk memberikan suara. Tetapi para pemimpin bisa memanipulasi suara itu. Para pemimpin bisa membuat emosi rakyat itu. Diberikan uang, sogokan money politik, diberikan lagi, sogokan lagi, yang satu 100.000, yang satu 500.000. Tentu orang akan memilih 500.000. Secara emosionalnya begitu. Nah, inilah saudara, bahwa penyebutan Rabbin Nas, Ilahin Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, berurutan ini, kalau kita kupas lebih dalam, ternyata memiliki makna-makna tertentu. Di antara makna-makna itu adalah makna yang saya tunjukkan bagaimana cara pengambilan keputusan di dalam manajemen. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada ataf bayan, atfa bayanin. Apakah Malikin Nas, Ilahin Nas ini ataf? Iya, tapi bukan ataf nasak. Jadi ada ataf nasak, ada ataf bayan. Ataf nasak itu kalau ini ada wawunya, misalnya Birabbin Nas, wa Malikin Nas, wa Ilahin Nas, itu namanya ataf nasak. Kalau beri ataf nasak berarti yang dimintakan perlindungan ada 3 dong. Karena 1 ditambah 1 ditambah 1 ada 3. Ini nggak ada, ini nggak ada wawunya. Karena memang satu-satunya Tuhan zat yang bisa mengatur manusia, memiliki manusia, dan menjadi permohonan manusia, sembahan manusia itu adalah Allah, satu zat. Ya. Karena itu keduanya, lafaz Malikin Nas dan Ilahin Nas ini merupakan ataf bayan. Bayane Rabbin Nas, Malikin Nas, bayane Rabbin Nas, Ilahin Nas, gitu. Kita lanjutkan. Kemudian mudhaf ilaih. Nah, jadi ini Rabbi itu mudhaf. An-Nasi ini mudhaf ilaih. Mudhaf i'rabnya tergantung dari la amil sebelumnya. Karena ini ada huruf jar dibaca majrur, dibaca jar bi Rabbi. Ini hukumnya tergantung di sini. Adapun mudhaf ilaih pasti jar. Pasti jar. Rabbin Nas, ila Malikin Nas, Malikin Nas dibaca jar. Kenapa? Tadi itu bisa menjadi sifat dari Rabbin Nas. Kalau Rabbi dibaca jar, ini juga dibaca jar.
bisa ataf bayan. Kalau ini jar, ini juga dibaca jar. Yang jelas antara malikin nas dan ilahin nas ini termasuk tawabi, yaitu setidaknya kalau bukan sifat, badal atau ataf bayan. Itu nahwu enaknya. Nahwu itu begini rahasianya. Anda membaca malikin nas benar, kedudukannya jadi apa? Jadi badal. Orang yang pinter ilmu nahwu nggak masalah, tidak menyalahkan, karena mendalam ilmu nahwunya. Satu lagi ditanya, jadi apa malikin nas? Jadi sifat dari bin nas, karena mendalam ilmunya, no problem. Kemudian ada lagi tanya, yang ini malikin nas dan ilahin nas jadi apa? Ini jadi ataf nas, ataf bayan dari kata robin nas. Karena yang menelaah itu adalah orang yang mendalam ilmu nahwunya, gak masalah. Apapun irobnya tetap, tetapi kedudukannya bisa dikatakan berbeda-beda. Sama hanya begini saudara, seseorang itu dilihat sosoknya, mana yang paling menonjol. Sosok seseorang itu dari sekian banyak status, taruhlah 5 status ini, yang paling menonjol siapa? Apakah dia sebagai seorang guru, ataukah dia menjadi seorang ulama, ataukah dia ketua takmir masjid, ataukah dia menjadi pedagang pasar, ataukah dia menjadi seorang petani? Mana yang paling menonjol? Ada orang mengatakan Pak Hamad itu siapa? Oh, dia Pak Guru, karena dia pernah jadi muridnya, karena dia pernah berkumpul sama guru sehingga dia menjadi guru, memandangnya lebih dari secara guru lah gitu. Tapi ada memandang siapa Pak Ahmad itu, dia petani kok, karena selalu kalau pagi hari dia ke sawah, selalu bersama dengannya. Lalu dia nggak tahu kalau dia guru, dia nggak tahu kalau dia pedagang, yang tahu dia adalah petani. Ada lagi mengatakan Pak Ahmad itu siapa? Oh, dia pedagang pasar sebelah saya. Jadi ini yang membuatnya dia ini memiliki kedudukan yang banyak, varian kedudukan. Variatif kedudukan ini di dalam manajemen itu tergantung dari peranannya. Oleh karena itu saudara, di dalam masyarakat itu setiap individu memainkan peranan sesuai dengan status yang diberikannya, dan status itu bisa dipandang berbeda satu sama lain oleh orang lain. Karena itu kalau Anda seorang guru, boleh jadi ada orang mengatakan Anda bukan guru, tapi yang lain. Jangan salahkan mereka, tapi itu berdasarkan dengan pergaulan Anda dengan Pak Ahmad tadi itu, dengan dia. Sejauh mana mereka bergaul itu, itulah mereka menyebut kedudukannya. Sejauh mana mereka melihat kedudukan kalimat itu, itulah mereka melihatnya. Nah, lebih baik, misalnya dari Pak Ahmad tadi itu, ada orang yang bergaul pun lebih dekat dengan Pak Ahmad. Dia tahu bahwa Pak Ahmad itu pedagang, dia tahu bahwa Pak Ahmad itu juga guru, dia tahu bahwa Pak Ahmad itu juga petani, dia tahu bahwa Pak Ahmad itu juga ulama, juga takmir masjid, tahu semuanya, lebih dekat semuanya. Semakin dekat kepada seseorang, semakin banyak tahu tentang statusnya. Nah, karena itu semakin dalam ilmu nahwu yang dimilikinya, semakin tahu kedudukan kalimatnya. Ini bisa ini bisa menjadi sifat, ini bisa menjadi ataf bayan, ini bisa menjadi badal. Semuanya menjadi apapun bisa. Luas pikirannya, tidak selalu konflik. Orang-orang yang sempit pikirannya itu selalu memandang perbedaan-perbedaan, selalu memandang hal yang kecil diperbesar. Tetapi orang yang mendalam itu semakin luas pandangannya, maka dia semakin melihat titik-titik kesamaan, mereka memaklumi semuanya. Jadi mereka tahu ini orang bodoh, ini orang yang bukan alim, ini dan sebagainya. Tahu mereka itu. Nah, dari sini ya. Nah, ini kemudian mengapa dijadikan mudhof ilaih, ditampakkan karena ini merupakan tambahan untuk penjelasan. Jadi sasarannya adalah manusia nanti ini, sasaran dari was-was, dari bisikan-bisikan negatif itu adalah
manusia, jenis manusia. Kita lanjutkan. Min syarril waswasi, saking olone bisikan, olone ngridu, asyaitoni tegese setan. Kejahatan, bisikan negatif, artinya di sini setan. Sumia dipun arani apa setan, bil hadati kelawan matur-matur sing lembut. Kalam itu ucapan, qaul ucapan yang ada suaranya. Kalau hadas itu boleh jadi suara hati. Likatrati mulabasati ikrana, akeh nganggone setan lahu marang hadas. Karena kejahatan dari bisikan negatif itu lebih banyak diungkapkan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak keras tetapi sangat vital, sangat dahsyat pengaruhnya. Nah ini al-qannasi kang mundur maju mundur maju mundur, kang bolak-balik li annahu krono sak temene setan iku yahnisu bolak-balik apa setan. Karena bisikan negatif ini itu terus dia maju mundur, dia kemudian menyerang mundur lagi, dia kembali lagi, dia mundur lagi, terus begitu dalam kehidupan penggoda bisikan negatif ini. Wa yata'akharu lan dadi akhir, tegese mundur, anil qalbi saking apa setan, anil qalbi asak atau saking ati, kulama dzukira ing dalem nalikane kapan-kapan dipun sebut Allahu Gusti Allahu Gusti Allah. Ketika Allah itu disebut, ketika zikir itu diungkapkan, maka hati manusia itu diakhirkan, setan akan mundur dari setan, dari menggoda hati manusia. Mengapa? Karena manusianya selalu zikir kepada Allah. Nah dari sinilah kemudian setan itu akan maju berani kepada manusia untuk menggodanya kalau sepanjang manusia itu tidak zikir kepada Allah. Tapi ketika mereka lupa kepada Allah, mereka juga maju. Begitu mereka ingat, mereka maju. Mereka mundur. Begitu mereka ingat kepada Allah, mereka mundur. Begitu mereka tidak ingat kepada Allah, mereka maju. Zikir kepada Allah itu apa? Yaitu selalu ngaji, selalu mendiskusikan ilmu, selalu bermujalasah dengan ulama, yaitu berdekatan dan ulama, berdiskusi dengan ulama di sini. Alladzi yuwaswisu kang ridu sapa setan fi sudurin nasi ing dalem pira-pira dodone menungso. Kulubihim tegese pira-pira atine menungso. Idza ghafilu ing dalem nalikane lali wis lali. Idza ghafilu ing dalem nalikane wis lali sapa menungso, melali-lali ang dzikrillahi saking zikir marang Gusti Allah. Jadi begitu orang itu lupa kepada Allah, maka setan itu atau bisikan-bisikan negatif itu akan muncul. Kita anggap begini. Ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang sedang mengaji, tahu bahwa bagaimana isi pengajian itu, pesan-pesan dakwah itu. Disitulah ketika dia asik membaca, dia asik mengetahui bagaimana Allah itu sesungguhnya dari ciptaannya bagaimana. Kemudian dia semakin dekat kepada Allah. Di saat itu bisikan negatif
turun, bahkan nihil. Ketika seseorang itu berkumpul dengan teman-temannya atau dia sendirian, tapi dia yang dipikirkan itu bukan zikir kepada Allah, melainkan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang berbau kemaksiatan, maka bisikan negatifnya semakin tinggi. Ini yang dikenakan lupa dari zikir kepada Allah. Minal jinnati saking golongane jin, wan nasilan golongane manungsa. Bayanun li syaitani al muwaswisi, bayanun iku minangka penjelasan li syaitani maring setan al muwaswisi kang ridu. Jadi kata minal jinnati dan wanasi ini merupakan penjelasan dari kata waswasil khannas, yakni setan. Setan itu siapa? Yang golongan jin dan golongan manusia. Al jinnati ini, jinnah, kata-kata tak marbutah ini menunjukkan banyak. Alnya itu namanya al-istighraqil afrod. Apa itu? Yaitu mencakup keseluruhan individu-individu, keseluruhan person-person. Jadi setiap ini, person-person. Itu namanya al-istighraqil afrod. Demikian pula nas. Ada kata insan, itu satu insan. Tapi begitu an-nas, keseluruhan kelompok-kelompok manusia. Jadi ini bukan manusia secara individu, melainkan manusia secara jamaah, secara berkelompok. Oke, kita lanjutkan. Annahu setune setan iku jinniyun minangka bangsa jin, wa unsiyun lan minangka bangsa menungsa. Kaqauli ta'ala, kaya dawuhne Allah Ta'ala, syayatinil jinni wal insi, pira-pira setane jin lan pira-pira setane menungsa. Di sini disebut syayatinul jinni. Kalau ini minal jinnati, ini syayatinul insi, kalau ini an-nasi. Apa artinya? Ini banyak setannya. Tapi dia merupakan dari golongan jin dan golongan manusia. Ini sifatnya. Sifat majnunnya yang tertutup. Ya. Kemudian dia ini di alam gaib, ini alam syahadat. Sehingga setan-setan itu banyak jumlahnya. Mari kita baca lagi. Au minal jinnati, utawi lafat minal jinnati ini iku bayanun minangka dadi penjelas lahu kedue setan. Menurut pendapat ini yang disebut setan itu adalah dari golongan jin. Wan nasi utawi lafat an-nas iku atfun minangka ataf, diatofno alal waswasi ing atase lafat al-waswas. Lafat al-waswas ini, waswas ini itu merupakan bentuk kejahatan, dan itu sekaligus jadi gini, dari kejahatan waswas dan kejahatan manusia. Itu kata pendapat ini. Jadi yang memberikan was-was ini itu adalah setan berupa jin, tetapi manusia juga jahat, namun tidak memberikan bisikan. Wa ala kulli ma lan ing atase saben-saben perkara yasmalu kang mencakup apa ma, mencakup syara labidin ing kejahatane Labid bin al-Asam, wa banatihi lan pira-pira putine Labid al-mazkurina kang wis disebut kabeh. Pernyataan ini menunjukkan sebuah kisah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dikirimi sihir oleh seorang yang jahat, yaitu Labid bin al-Asam. Ada mengatakan yang mengirimkan sihir itu adalah putri-putrinya Labid bin al-Asam. Ada mengatakan Labid sendiri. Tapi di tafsir ini
kejahatannya itu dilakukan oleh Labid bin Al-Asam dan putri-putrinya. Ini pun juga mencakup kejahatan dari was-was tadi, di mana di situ juga mencakup pembicaraan atau yang samar, bisikan-bisikan hati. Boleh jadi Labid ini dibisiki, ayo santetan Muhammad itu, ayo kirim sihir ke sana, dibisiki di sini. Lalu Labid ini menjadi jahat, memerintahkan kepada putri-putrinya. Karena Labid ini punya kuasa atas putri-putrinya nggak berdaya. Mengapa putri-putrinya? Kita lihat di Al-Falaq. Karena sihir itu bisa ampuh kalau sudah dilaksanakan oleh orang-orang perempuan. Jadi Labid ini dan putri-putrinya ini memiliki sekongkol untuk melakukan kejahatan. Labid yang berinisiatif untuk melakukan kejahatan itu dipengaruhi oleh setan, oleh setan berupa jin yang masuk ke dalam dirinya. Waktu ritolan dipun lawan, dipun tentang opo al-awalu pendapat jengkawitan. Jadi pendapat yang pertama tadi, apa bentuknya? Nah ini, bi'annan nasa gambare lawan setuhune menungso kabeh iku layu waswisu ora iso ngridu fi suturim endalem pira-pira dodone menungso kabeh sopo annasu menungso kabeh liyane. Ini ilmu nahwu. Ini ada al, ini juga ada al. Artinya nas yang di sini dengan nas yang di sini itu sosoknya berbeda. Ini nas banyak orang, ini nas banyak orang. Ini sosoknya berbeda. Seandainya di sini nggak ada alnya, di sini ada alnya, itu adalah sosok yang sama. Ini merupakan penjelasan dari pernyataan ini. Jadi manusia itu tidak memberikan bisikan halus di dadanya kepada manusia yang lain. Jadi manusia yang lain tidak bisa memberikan bisikan halus di dada manusia yang lain. Ini dibantah. Pendapat pertama tadi itu mengatakan bahwa manusia tidak bisa memberikan bisikan di dada manusia orang lain. Dibantah. Bagaimana pembantahannya? Ini. Bahkan innama yuwaswisu angin pestine ngridu fi sudurihim dalam pira-pira dodone menungsa kabeh apa al jinnu golongan jin. Artinya yang bisa membuat bisikan halus itu bukan makhluk manusia yang bisa tampak di alam syahada, tetapi itu adalah golongan jin yang bisa yang tampil di alam gaib. Manusia nggak bisa melihat jin, tapi jin bisa memasuki dalam diri manusia. Menurut pendapat ini bahwa manusia nggak bisa masuk ke dada manusia. Bagaimana mungkin masuk? Nah, tetapi jin yang bisa masuk dari mana? Ingat, mengapa dimunculkan dada? Dada di sini kalau di anatomi tubuh itu merujuk kepada jantung. Jantung itu tempat peredaran darah. Sehingga manusia itu bisa hidup sehat, bisa macam-macam, tergantung dari peredaran darahnya. Nah, dari situ kemudian ada hadis mengatakan bahwa jin itu memasuki pori-pori manusia, kemudian lewat darah sampai kepada jantung. Di sini dijadikan bisikan-bisikan halus. Oleh karena itu saudara, setiap manusia itu ada korin di belakangnya itu. Ada korin, ada jin korin. Anda juga wahai Rasulullah? Iya, aku juga ada korinnya. Tetapi korinnya Rasul itu tunduk kepada Rasulullah. Bahkan mengatakan sudah masuk Islam. Tetapi setiap manusia itu diiringi jin korin di sini. Yang setiap kali lebih dekat dengan manusia, yaitu menyusup ke dalam jantung manusia, memberikan bisikan-bisikan halus. Itu jin.
Tetapi ketika manusia sudah berpikir, dia lepas, menjauh korin itu, sambil intip-intip. Ini kira-kira sudah tiga apa belum? Kemudian kalau sudah lengah, baru disikat manusia itu. Nah ini namanya jin korin. Lalu bagaimana perintahan ini? Wa uji balan dipun jawab. Opo bi nasa kelawan setuhune sekabehane menungso. Iku yuwaswisuna ngridu kabeh sapa sekabehane menungso. Aidon kelawan maneh. Bimana yaliku kelawan maknane nempel apa jin bihim kelawan menungso. Fil zahiri in dalam kenyataane, in dalam pertelaane. Summa tasilu nulis sambung apa waswasatuhum ngridune setan, ngridune menungso, waswasate ngridune menungso lan setan ilal qalbi marang ati watas butulan tetep apa waswasa apa ngridu fihi ing dalam ati bitariki kelawan cara al muaddikan nekaake apa cara ila zalika tumeka mare mangkono silatu waswasatihim wallahu ta'ala a'lam utawi Gusti Allah taala iku a'lamul luwih mangertosi. Jadi begini, bagaimana bisa manusia itu masuk ke dalam dada manusia? Bukankah manusia itu alam syahada? Kalau masuk dalam manusia itu ya jin dong. Dijawab bahwa manusia itu bisa memberikan bisikan halus juga. Artinya dia menempel. Menempel jin itu dengan manusia. Ditempel. Di dalam kenyataannya manusia dengan manusia yang lain ini berteman. Tapi sesungguhnya ketika seseorang satu dengan yang lain saling berkomunikasi ini sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Seseorang berbicara dengan orang lain itu sebetulnya mempengaruhi satu sama lain. Bagaimana saya menguasai Anda atau saya dikuasai Anda? Begitu Anda berteman, begitu Anda mencari kawan, begitu Anda berkomunikasi dengan orang lain, sesungguhnya tidak hanya to inform, untuk memberikan informasi saja, tidak hanya to entertain, untuk memberikan hiburan saja, atau to educate, atau memberikan pendidikan, tapi to influence, mempengaruhi. Apakah saya yang mempengaruhi Anda, atau saya dipengaruhi oleh Anda? Ini dalam kehidupan manusia selalu saling mempengaruhi. Kalau dia itu lebih kuat pengetahuannya, lebih luas wawasannya, lebih dalam pengalamannya, lebih senior kedudukannya, tentu faktor-faktor ini bisa memperkuat komunikasi. Maka yang junior dia menurut siap Pak, siap gitu. Siap, selalu siap gitu. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki status lebih tinggi. Status lebih tinggi itu kalau komunikasi dia lebih ingin menang. Kalau Anda statusnya rendah, mencoba untuk mengalahkan mereka yang statusnya lebih tinggi, Anda akan membuat keputusan yang luar biasa blundernya. Anda akan dimungsuhi. Nah, inilah saudara, kalau dikaitkan dengan pengambilan keputusan, seseorang itu mengambil keputusan itu banyak faktornya. Ada menggunakan intuisinya, ada menggunakan rasionalitasnya, ada menggunakan kewenangannya. Jadi kalau seseorang yang memiliki kewenangan lebih tinggi, maunya ketika mengambil keputusan, dia menerapkannya untuk bawahannya. Atau memiliki pengalaman. Orang yang memiliki pengalaman yang lebih tinggi, dia nggak mau dikalahkan. Kalau bisa dia yang memutuskan. Saya yang memutuskan untuk Anda, atau Anda memutuskan untuk saya. Begitu saling berkomunikasi itu. Dalam organisasi juga demikian. Hubungan satu sama lain itu harus memiliki sebuah keputusan, saling memutuskan satu sama lain. Dari situ kemudian dalam sebuah organisasi itu akan memunculkan orang-orang satu.
orang-orang yang memiliki otoritas tertinggi, otoritas, kewenangan. Biarpun usianya muda, biarpun ilmunya rendah, biarpun dia orang miskin, tapi kalau dia diberi kewenangan menjadi pemimpin, maka orang pinter yang menjadi bawahannya, orang kaya yang menjadi bawahannya, orang yang paling senior menjadi bawahannya, terus tunduk kepada dia. Adakah seperti itu? Ada. Misalnya anak raja yang kemudian didaulat, dinobatkan sebagai pangeran mahkota. Usianya masih 12 tahun. Dia mengambil keputusan. Gak peduli dia pintar apa bodoh. Gak peduli dia itu senior, masih muda apa sudah tua. Gak peduli. Dia anak raja. Usia 12 tahun. Di bawahannya panglima. Bawahannya patih. Bawahannya perdana menteri yang punya banyak pengalaman. Tunduk kepada anak usia 12 tahun. Bisa terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Di dalam organisasi yang rasionalitas ini, banyak orang melakukan pengambil keputusan dengan cara melihat dari situasional. Ada ungkapan 3-1-5. Jadi pengambil keputusan itu harus melihat dari bagaimana keadaan organisasi 3 tahun yang lalu untuk keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Ini bukan pengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu harus ada disebut masalah. Masalah dulu. Ini yang membedakan dengan pengambil kebijakan. Dia ada pengambilan keputusan, ada keputusan, ada namanya kebijakan. Kalau keputusan itu dilalui dari masalah. Ini keputusan, harus menggunakan masalah dulu. Tapi kalau kebijakan itu melihat dari kondisi real organisasi untuk melakukan kebijakan perencanaan, kebijakan strategis. Nah, tidak memberikan masalah tetapi mengidentifikasi masalah. Baik yang akan muncul maupun yang sedang muncul, diidentifikasi. Mengidentifikasi SWOT. Jadi kalau kebijakan itu berkaitan dengan S, strength, kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunity, tantangan, kesempatan, opportunity, kemudian T, threat, dan tantangan. Jadi peluangnya itu di luar organisasi bagaimana, tantangan di luar organisasi bagaimana, kelebihan di internal organisasi bagaimana, kelemahan di dalam organisasi bagaimana. SWOT ini menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan. Lalu diambil kebijakan perencanaan jangka pendek, dan jangka panjang. Ini jangka panjang, sejak minimal 5 tahun. Tapi harus melalui analisa lingkungan 3 tahun ke yang lalu. Kalau mendirikan organisasi, kira-kira masyarakat 3 tahun yang lalu bisa menerima apa tidak? Ini menggunakan analisis SWOT lalu diambil sebuah kebijakan. Yang membedakan dengan pengambilan keputusan itu ada masalah. Masalah itu bisa muncul mendadak, maka keputusannya harus juga bisa dilakukan secara mendadak. Namanya memutuskan secara mendadak, langsung itu muncul otomatis. Keputusan otomatis muncul, reflektif. Apa yang terjadi misalnya seseorang nyopir, mengendarai kendaraan bermotor. Tiba-tiba ada orang nyelonong di depannya lewat. Otomatis dia menginjakkan rem. Kalau mengapa dia nggak boleh berpikir terlalu banyak? Karena dia diminta untuk seketika itu mengambil keputusan. Benar salahnya urusan belakang. Ini biasanya dipengaruhi juga oleh pengalaman dari supir sebagainya. Ada yang pengambilan keputusan bersifat informatif. Pengambilan keputusan yang bersifat informatif itu adalah ketika ada masalah-masalah ini dicari. Dia mencari informasi terhadap masalah itu. Apa saja? Di antara informasi itu adalah menggunakan pohon masalah.
Pohon masalah itu ada buah, ada akar. Akar ini disebut sebagai sebab, nah buahnya sebagai dampak. Dampaknya apa nanti? Sebab penyebab masalah ini apa? Jadi masalah ini disebabkan oleh apa? Masalah ini memiliki dampak apa. Jadi penyebabnya bukan tunggal, boleh jadi banyak. Dampaknya juga bukan tunggal, boleh jadi varian. Inilah yang dilihat, dibaca, dianalisis, dijadikan sebagai informasi untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan yang sangat sulit, yaitu pengambilan keputusan yang agregatif. Apa itu? Di sini harus ada resiko. Kalau Anda mengambil A, keuntungan di A, maka kerugian di B. Ada banyak resiko di sini. Nah, karena itu pengambilan keputusan yang terakhir ini dengan menghadapi sekian banyak resiko antara A dan B, tentu banyak pilihan-pilihan, maka disinilah harus diambil resiko yang terkecil. Ada kaidah fikih yang berbunyi, idza ta'aradal mafsadatani ru'ya birtikabi akhafima. Jadi ru'ya birtikabi akhafima, dengan mengambil keputusan di mana mudarat yang paling ringan itu yang diambil. Ini ada bahaya, ya tahu saya. Ini ada bahaya, ya tahu saya. Tapi mana dari 2 atau 3 ini yang terkecil bahayanya? Walaupun sama-sama bahaya, yang terkecil bahayanya. Ini harus diambil. Tapi pada prinsipnya tasarruful imam ala ra'yati manutun bil maslahati. Nah, kemaslahatan ini menjadi indikator utama di dalam organisasi Islam. Jadi setiap pengambilan keputusan yang dikemukakan secara rasional, emosional maupun spiritual itu harus memacu kepada maslahah. Kira-kira ada kebaikan apa yang bisa diambil? Nah, ini keputusan-keputusan yang didasarkan baik itu menggunakan pengalaman, baik itu menggunakan intuisi, baik itu dipengaruhi oleh jabatan, baik itu dipengaruhi oleh teman, kawan-kawan, kolega. Nah, dari sini apa hubungannya dengan surat An-Nas? Kita lihat. Kolega-kolega, kawan-kawan itu merupakan An-Nas yang bisa memberikan bisikan-bisikan, mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi keputusan, sekalipun mereka bermusyawarah. Jadi hadis tadi itu wala natima manis tasyara, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Tetapi siapa orang yang diajak musyawarah ini yang penting. Kalau yang diajak musyawarah ini adalah orang-orang yang memiliki banyak kepentingan jahat, maka hasilnya pun adalah kepentingan jahat. Tapi kalau yang diajak musyawarah itu atau orang-orang terbaik, orang yang mewakili kelompok-kelompoknya, benar-benar mewakili kelompok-kelompoknya, tidak ada kepentingan jahat sama sekali, maka hasil musyawarahnya akan memberikan hasil yang terbaik. Tergantung. Disinilah kemudian lebih baik sebelum musyawarah dianjurkan dalam organisasi Islam, dalam lembaga Islam, sebelum musyawarah berdoa dulu sesuai ajaran An-Nas, supaya ada zikir-zikirnya, istighosah dulu lah, berdoa dulu, baca Fatihah dulu, paling tidak membaca kalimat-kalimat thayyibah dulu, berzikir dulu. Sekiranya setan sudah keluar, kemudian atau memberikan ceramah dulu, kita diskusikan ilmu dulu, baru setelah itu kita ambil keputusan dengan musyawarah. Jadi sebelum musyawarah itu doa-doa dulu. Kemudian nanti hasilnya adalah memberikan inspirasi yang positif, di mana setan-setannya sudah keluar. Ini solusi untuk melakukan musyawarah. Termasuk solusinya ketika musyawarah di jalan buntu, yaitu mengambil spiritualitas. Mengapa orang spiritualitas? Yaitu orang-orang yang selalu berzikir, dimintai penjelasan, dimintai keterangan,
Karena bagaimanapun orang-orang spiritualitas ini dijauhi oleh setan. Ini yang menjadi gambaran surat An-Nas bagaimana diterapkan untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu bukan hanya dirinya sendiri yang paling berwenang. Ya, kalau memang dia memiliki kewenangan menonjol dibanding yang lain, dia memiliki otoritas, menjalankan kepemimpinan otoriter, kemudian menjalankan kepemimpinan yang tidak demokratis, otomatis dirinya itu yang menjadi gejala. Setan jin akan masuk di situ. Karena itu saudara, yang paling penting adalah bagaimana kita ini bergaul dengan orang-orang soleh. Karena bergaul dengan orang soleh itu akan membuahkan kebijakan-kebijakan yang soleh. Harta yang kita miliki pun akan menjadi harta yang terbaik. Tindakan yang kita laksanakan adalah tindakan yang terpuji. Keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang berkah. Karena kita selalu bersama orang-orang soleh. Nah, orang-orang yang soleh bersama kita itu tidak akan pernah berbicara apapun kecuali ilmu. Tidak akan bertindak apapun kecuali yang memberikan keberkahan. Selain juga mengambil keuntungan. Tidak, bukan hanya sudah untung, tidak. Berbahagialah Anda yang saat ini memiliki banyak sahabat-sahabat, teman-teman yang soleh-soleha, karena itu yang menuntun Anda. Karena itu sesungguhnya yang paling mempengaruhi tindakan dan sikap Anda. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.